Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala Allah ta'ala wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man azlamu, dan siapa orang yang lebih zalim mimman zukir, kebanding daripada orang yang udah dikasih peringatan bi ayati rabbih, dengan tanda-tanda kebesarannya Tuhannya, kebesaran Allah, fa'arada, maka dia berpaling anha, dari ayat-ayat tersebut. Jadi tidak ada lagi yang lebih zalim kebanding begitu. Ada orang sudah dikasih peringatan, ya, dikasih nasihat, Al-Qur'annya udah ya dikasih, hadis-hadis Nabi udah diingetin, tapi mereka tetap berpaling. Nah, itu orang yang paling zalim tuh begitu. Ya, jadi nggak ada lagi orang yang lebih zalim kebanding daripada orang yang udah dikasih nasihat-nasihat baik. Ya, nasihat itu sumbernya dari Al-Quran, ayat-ayat Allah maupun dari hadis, tapi mereka tetap tidak mau ya mengingat Allah. Bahkan mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang paling zalim. Nah, seperti itu. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia lupa ma qaddamat yadah, apa yang dikerjakan oleh tangannya. Tuh, jadi dia lupa nanti semua perbuatan-perbuatan yang dikerjakannya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekali-kali dia lepas dari tanggung jawab. Tuh, jadi orang-orang yang berpaling dari Allah, tidak mau mengingat Allah, ya nanti dia lupa kali apa yang mereka lakukan itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'amila, apa yang ia kerjakan, minal kufri, kekufuran, wal ma'asi, termasuk maksiat. Jadi kekufuran yang mereka ya munculkan, tidak mau percaya dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah disodorkan nasihat-nasihat, sudah diberikan peringatan-peringatan, tapi mereka tetap kufur, ya enggak mau percaya. Ya, itu nanti mereka akan ya bertanggung jawab. Ya, tidak ada satu amalan pun yang lepas begitu saja. Apa yang mereka kerjakan, baik itu kekufuran maupun maksiat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahu, sesungguhnya kami, kata Allah, sudah menciptakan dan menjadikan hati mereka ya ada tutupan. Tuh, jadi kulubnya tuh, hatinya udah ditutup. Ya, sungguh kami jadikan hati mereka itu ada tutupannya, agutiyah, ditutup. Nah, kalau ditutup ayyafqahuhu, sehingga mereka tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Karena hati udah ditutup. Mata hatinya sudah ditutup sama Allah, sehingga mereka sudah tidak lagi mau memahami tentang ayat-ayat Allah.
Ai min ayab hamu, yaitu dari mereka memahami Al-Qur'an. Jadi mereka udah nggak mampu ya memahami Al-Qur'an. Karena memang hatinya udah tersumbat. Hatinya sudah tertutup. Itu yang dikatakan inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Tuh akinnah itu udah ditutup dia. Udah disumbat. Ya, sehingga mereka nggak bisa memahami ya Al-Qur'an, sehingga mereka tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Fala yafhamunahu, artinya maka mereka tidak bisa memahami yaitu Al-Qur'an. Wa bi azanihim waqra, dan juga kami sudah jadikan pada telinganya mereka sumbatan, tutupan. Jadi telinganya ditutup, hatinya udah ya terkunci, udah dipatrik, dicap. Kalau dalam surah Al-Baqarah bilang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Hampir sama ini. Inna ja'alna ala qulubihim akinnah ya ayyabqahuhu wa fi azanihim waqra. Allah jadikan hatinya tertutup ya, dan Allah jadikan ya azan ya, itu telinga mereka banyak sumbatannya. Di sini disumbat. Jadi telinganya disumbat. Enggak dengerin apa-apa jadinya. Enggak bisa memahami ayat-ayat Allah. Hatinya tertutup. Sehingga enggak bisa juga untuk ya belajar ayat-ayat Allah. Itu yang dikatakan khatamallahu ala qulubihim, udah benar itu Allah cap hati mereka. Ya begitu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah tutup hati mereka. Nah, begitu. Ada lagi ayat yang lain, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Udah mereka diumpamakan sebagai orang tuli, orang buta, orang bisu ya. Padahal mereka mendengar, tapi mereka diumpamakan tuli karena dia nggak bisa mendengar yang benar. Kan banyak sekarang kadang-kadang orang begitu ya, udah nggak dengar lagi ya kebenaran. Matanya buta, padahal matanya nggak lihat, tapi dimaksud sama Allah ya matanya itu tidak bisa melihat hal-hal yang benar. Udah tertutup, udah. Apalagi kalau dia benci sama seseorang, udah yang cakep jelek semua udah. Ya, padahal ya itu bangunan cakep bener ya, bagus, tapi dipermasalahkan. Ada aja ya dibilang inilah, itulah, inilah, itulah. Karena intinya dia udah kagak demen. Nah begitu. Jadi hasil ciptaannya walaupun itu bagus ya udah dianggap salah. Ya begitu. Bahkan rumput aja dipermasalahkan. Ya begitu. Rumput aja dipermasalahkan, ini rumput nggak sesuai nih. Ya padahal yang berhak menilai mestinya bukan dia. Ya dia emang siapa? Ya mestinya pipa. Ya begitu. Ini arah kemana nih ngomongnya nih? Begitu. Ya. Jadi orang kalau udah benci udah susah. Ya benci sama seseorang. Ya udah semuanya jelek, sampai rumputnya ya dinilai juga. Ganti rumput, ganti. Itu. Iya. Udah pada paham dah tuh. Ya. Jadi begitu. Karena apa? Matanya udah tertutup, hatinya tertutup. Masya Allah. Ini yang dikatakan dalam ya surah Al-Kahfi begitu. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyabqahuhu wa fi azanihim waqra. Sungguh kami menjadikan hati mereka itu ada penutupnya, sehingga mereka tidak memahami ayat-ayat Allah. Dan juga telinganya tersumbat juga, ditutup juga. Itu waqra artinya tersumbat. Ada sumbatan di telinganya. Ya thiqalan fala yasma'unahu. Ya sumbatan yang memang berat sehingga mereka tidak bisa mendengar Al-Qur'an. Tidak bisa mendengar kebenaran. Tuh begitu. Wa in tad'uhum ilal huda
kalau seandainya kamu seru mereka, kamu ajak mereka ilal huda kepada jalan yang benar, falayah tadu, maka mereka tidak akan mau menuju jalan yang benar. Idzan, ya, kenapa? Ai bil ja'lil mazkuri abada. Begitu ya selama-lamanya. Jadi kalau diajak menuju kebenaran, ya mereka tidak akan mau. Ya, karena memang hatinya udah tertutup, ya, telinganya tersumbat. Ya, orang kalau udah hatinya tertutup, udah, ya, enggak akan bisa, ya, menerima kebenaran. Matanya udah tertutup, tidak bisa melihat kebenaran. Itu Allah gambarkan di dalam suratul Kahfi. Dan ini banyak ayat-ayat lain yang versinya, ya, itu hampir sama. Di surah Al-Baqarah kita udah baca itu. Yang tadi saya bilang tuh, sumun bukmun umyun fahum la yarji'un, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Nah, ini sama juga, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi azanihim waqra wa in tanu minal huda fala yahtadu idzan abada. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmati law yu'akhizuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzaba bal lahum maw'idun la yajidu min dunihi mau'ilah. Kemudian Allah, ya, berfirman kembali, wa rabbukal ghafur, dan Tuhan kamu yang maha pengampun. Allah tuh, ya, punya sifat ghafur, maha pengampun. Ya, jadi kalau hambanya melakukan perbuatan dosa, kemudian hambanya sadar dan diakui, ya, dia taubat, dia istighfar, tuh Tuhanmu maha pengampun, insya Allah diampunin. Zurrahmati, bahkan Allah juga Zurrahmah, zat yang memiliki rahmat dan kasih sayang. Samping Allah maha pengampun, Allah juga maha penyayang, sayang sama manusia. Ya, sehingga, ya, lau yu'akhizuhum bima kasabu, seandainya Allah mau menyiksa mereka di dunia bima kasabu, dengan apa yang mereka sudah lakukan, la'ajjala lahumul adzab, maka niscaya Allah akan segerakan azab buat mereka fiha, di dunia. Tuh, kalau seandainya mereka berbuat dosa maksiat, Allah mau segerakan tuh untuk mengazabnya, itu bisa. Cuma Allah maha pengampun, Allah maha rahmah, sayang. Sehingga walaupun mereka, kita semua nih makhluk manusia berbuat dosa, Allah belum mau azab langsung. Dikasih, ya, waktu dulu dah. Kalau memang masih mau tobat. Tapi nanti kalau udah di akhirat, sudah tidak ada lagi main-main. Kalau di dunia masih dikasih kesempatan, aida tobat. Allah tidak akan menurunkan azab di dunia, sebab Allah punya sifat ghafur dengan zurrahmah, ya, maha penyayang. Tuh, beda dengan umat-umat sebelumnya. Kalau umat-umat yang sebelumnya berbuat dosa, sikat langsung. Ya, makanya ada kaum Ad, ada kaum Samud dilaknat. Ya, itu banyak kaum nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Mereka kalau berbuat dosa, berbuat salah, langsung diazab sama Allah. Tapi umat Nabi Muhammad, walaupun dia berbuat dosa, berbuat macam-macam, Allah belum mau azab. Tuh, seandainya Allah mau azab, langsung tuh, ya, langsung diazab. Tapi Allah nggak mau, sebab Allah maha ghafur, Allah maha zurrahmah, dan Allah sayang sama umat Nabi Muhammad, sehingga umat Nabi Muhammad disebut dengan ummatun marhumatun. Tuh, namanya apa? Ummatun marhumatun, umat yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, jadi karena umat yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah, jadi Allah tangguhkan, ya, Allah, ya, kasih kesempatan. Kalau mau bertobat masih ditungguin, ya, walaupun dosanya banyak banget, enggak diazab sama Allah, enggak, ditungguin terus, ya, sebelum meninggal pokoknya kalau ditobat diterima tobatnya,
Tapi kalau udah sampai meninggal, dia tetap bandel, nah nanti di akhirat baru ini waktunya untuk disiksa. Dulu di dunia masih dikasih kesempatan. Itu yang namanya umat Nabi Muhammad, Pak. Masya Allah, disayang sama Allah. Makanya disebut ummatun marhumatun, umat yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Beda dengan umat-umat terdahulu, mereka kalau berbuat dosa maksiat langsung diazab oleh Allah, disegerakan. Sebenarnya Allah bisa, cuma Allah nggak mau. Ya, coba lihat dah manusia-manusia saat ini berbuat dosa. Banyak yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat banyak. Tapi Allah sayang, nggak disegerakan. Paling-paling dinasihatin doang. Ya, tolong jangan berbuat dosa maksiat. Ya. Nah, itu tuh cuma itu aja, sekedar itu. Nah, orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk insya Allah akan bertobat. Tapi kalau yang bandel tetap terus, nah nanti ketika dimati baru Allah bilang, waktunya sekarang saya akan siksa kamu. Tapi kalau di dunia belum, karena Allah masih ya cinta sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Tuh. Nabi bilang begitu, Bapak, Saudara. Semua umatku masuk surga illa man abah. Kecuali yang kagak mau. Ya, yang kagak mau ya enggak usah. Ya, kata Nabi Muhammad, semua umatku masuk surga kecuali ada yang kagak mau. Ya, para sahabat nanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Emang ada orang kagak mau masuk surga? Kata Nabi, ada. Siapa? Nabi jawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat sama saya, dia mau masuk surga. Siapa yang membangkang durhaka sama saya, dia yang enggak mau masuk surga. Itu begitu, ya. Nah, ini ayatnya. Wa rabbukal ghafurur dzur rahmati la yu'akhizuhum, ya, itu bima kasabu la ajjalahumul azab. Tapi ballahum mau'idun, akan tetapi mereka itu dikasih waktu tertentu. Ya, jadi udah dikasih waktu semalaman, belum juga mungkin besok malam kali. Ya, lebih semalam belum juga, udah 3 malam belum juga, keburu mati deh, nggak taubat. Ya Allah, udah dinyesel nanti. Makanya jangan sampai menjadi manusia-manusia yang menyesal pada saat meninggal dunia, baru mereka menyesal. Ya Allah, kembalikan lagi saya ke dunia ya Allah. Saya pengen ibadah, saya pengen bersedekah, saya pengen menjadi hamba Allah yang sholih. Udah mati, ya baru begitu. Itu digambarkan sama Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib, laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Itu begitu. Ya, jadi mereka pas meninggal dunia baru nyesel, ya Allah, hidupkan lagi saya sehari aja. Saya mau beramal soleh, saya mau berinfak, saya mau bersedekah, saya mau ngaji. Tuh, udah mati baru mau ngaji, ya. Ya, begitu. Itu penyesalan namanya. Ya. Ada lagi orang kafir lebih parah lagi. Kata orang kafir, wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir bilang, wa yaqulul kafiru ya laitani, coba aku jadi tanah saja. Tuh, orang kafir malah begitu pengennya. Nyesal jadi manusia saya, enakan jadi tanah, cuma diinjak-injak doang. Begitu, udah mati begitu. Waktu hidup ya nggak mau disuruh jadi tanah, ya kan? Ya, tapi udah mati karena mau disiksa,
baru dibilang wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, itu namanya penyesalan. Allah tidak akan mengazab selama dia masih hidup di dunia. Tuh. Seandainya Allah mau, ya pastilah ajjalalahumul azab, maka Allah akan segerakan azab kepada mereka. Tuh, begitu. Ballahum mau'idun, akan tetapi bagi mereka dikasih ya waktu tertentu. Dikasih lagi waktu, udah tobat. Ya, kalau ente tobat dapat ampunan dari Allah. Ditunggu, masih maksiat sampai meninggal dunia. Nah, baru dah. Kalau udah meninggal dunia, tidak ada lagi rasa kasih sayang Allah kepada mereka. Ya, sebab udah cukup waktunya. Tapi kalau hidup di dunia masih ada kesempatan. Seperti itu. Makanya kita hidup di dunia, ya walaupun susah itu masih enak. Kebanding susah di mana? Di akhirat. Kalau di akhirat susah, wah berat udah. Nggak ada yang bisa membantu. Ya, tidak ada yang bisa membantu. Tapi kalau kita susah di dunia, masih banyak yang bantu. Ini kita susah banget di dunia, kita punya saudara. Ngomong aja sama saudara, ya ntar dibantu sama saudara. Kita punya teman, ngomong sama teman, insya Allah ntar dibantu sama teman. Kita punya sahabat, ya kita bisa ngomong sama sahabat, ntar kita dibantuin. Sesusah-susahnya kita hidup di dunia masih enak karena masih bisa minta bantuan. Insya Allah dia kagak ngasih bantuan, cari tempat lain. Tempat lain gak ngasih, tempat lain lagi, masih gampang. Ya, tapi kalau susah di akhirat sudah tidak ada yang bisa membantu kecuali ya dia hanya bisa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu Allah sudah tidak akan membantunya karena Allah udah ngasih yaitu tempo waktu selama hidup di dunia. Ya, nah kalau udah di akhirat sudah tidak ada lagi waktu. Itu namanya ballahum mau'idun. Jadi mereka udah dikasih ya waktu tertentu. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. La yajidu min dunihi mau'ila. Mereka tidak akan menemukan daripada selain Allah tempat berlindung. Oh, udah nggak ada lagi perlindungan, hanya ya perlindungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau'ilah maksudnya malja'a, tempat berlindung. Wa tilkal qura, dan kampung tersebut ai ahluha, yang dimaksud penduduknya. Jadi kampung itu disiksa, bukan kampung yang disiksa, penduduk kampungnya. Itu namanya majaz ya. Ya, wa tilkal qura, dan kampung-kampung itu artinya penduduk kampung yang tinggal di situ. Seperti siapa? Ka'adin wa samuda wa ghairihima, seperti ada kaum Ad, ada kaum Samud dan lain-lainnya. Itu kan cerita kaum Ad sama kaum Samud itu di Al-Qur'an banyak diceritakan. Kaum Nabi Soleh, ya, kaum Nabi Hud, ya, itu diceritakan ya, bagaimana kehidupan kaum Ad dan kaum Samud wa ghairihima dan lain-lainnya. Itu mereka diancam, mereka disiksa, mereka diazab karena mereka durhaka ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlaknahum, itu kata Allah, kami hancurkan mereka. Lamma zolamu, tatkala mereka berbuat zolim. Kafaru artinya mereka berbuat kufur. Jadi tatkala mereka berbuat zolim, mereka kufur, itu Allah langsung segerakan azab buat mereka kaum Ad dan kaum Samud serta yang lain-lain. Tapi umat Nabi Muhammad itu walaupun mereka berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak langsung disegerakan azab, tapi dikasih waktu. Ya, tolonglah tobat.
Nah itu enaknya ya sebagai umat Nabi Muhammad yang dikategorikan sebagai ummatun marhumatun ya. Jadi kami hancurkan mereka lamma zalamu, tatkala mereka berbuat zalim, ay kafaru, tatkala mereka kufur. Wa ja'alna, dan kami telah jadikan limah likihim, buat kehancuran mereka. Akhirnya mereka udah siap untuk dihancurkan, siap untuk dibinasakan. Liihlakihim, untuk dihancurkan mereka. Wa fi qira'atin bi fathil mim, dalam satu qiraat dipatahkan mimnya, ai ya apa, dikasrokan mimnya ya, lihalakihim mau'ida ya. Jadi watil kal qura ahlaknahum ya waja'alna limahlikihim ya. Ada lagi ya dibacanya katanya fathahnya mim, limah ya, limah likihim, artinya lihalakihim. Nah ini ya dipatahkan mimnya ya, mah likihim ya, jadi mimnya dibaca fathah ya. Jadi limah likihim mau'idah ya, pada waktu tertentu. Jadi mau'idah itu waktu tertentu. Jadi mereka udah ditentukan waktunya untuk diazab. Nah nanti baru wazkur iz qala Musa, nanti baru cerita Nabi Musa dengan muridnya ya, Imam Ibnu Imran ya, bagaimana cerita kisah Nabi Musa kemudian ketemu dengan Nabiullah Khidir alaihi salam nanti ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.